Kembali di Anju Sore pemirsa, ribuan tukang beca di Jombang, Jawa Timur mengantre untuk menerima zakat. Para tukang beca mengaku senang bisa mendapat beras dan uang tunai di tengah jumlah penumpang yang terus berkurang. Ribuan tukang beca berkumpul di halaman kantor pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka mengantre untuk menerima zakat berupa beras dan uang tunai. Untuk mendapatkan zakat, mereka harus membawa serta becanya yang sehari-hari digunakan pekerja. Masing-masing tukang beca ini mendapat 5 kg beras dan uang Rp100.000. Para tukang beca mengaku senang karena belakangan jumlah penumpang kian berkurang. Pendapatannya berapa per hariannya, Pak? Kadang narik, ada nggak narik, 3 hari nggak narik. Kenapa, Pak? Nggak ada penumpang kalau ambil Grab. Terus setelah ada bantuan ini seperti apa rasanya? Alhamdulillah. Enak. Bisa mengurangi Iya, beban sehari-hari? iya. 1 hari narik, 3 hari nggak narik. Kadang kelaparan. Sekitar 8.000 tukang beca mendapatkan zakat pada hari ini. Untuk menghindari kerumunan dalam jumlah besar, pembagian zakat digelar di beberapa lokasi berbeda. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ratusan warga antre berjam-jam untuk isi ulang tabung gas 3 kg di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Warga rela antri demi mendapat harga murah karena di sejumlah kios harganya melonjak tajam. Demi isi ulang tabung gas 3 kg seharga Rp18.500, ratusan warga rela antre berjam-jam di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 300 tabung gas disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu jelang Lebaran. Warga pun merasa terbantu dengan adanya operasi pasar dengan harga murah. Membantu nih. Biasanya kita berapa belikan tabung gas? Tabungnya kadang 20. Syarat untuk warga agar bisa isi ulang dengan harga murah harus menunjukkan identitas seperti fotokopi kartu keluarga dan KTP. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah toko perhiasan di Banjarnegara, Jawa Tengah ramai. Jumlah pembeli meningkat karena banyaknya warga yang ingin mengenakan perhiasan baru di hari Lebaran. Sejumlah toko perhiasan di Banjarnegara, Jawa Tengah diserbu pembeli. Para pembeli ini sibuk memilih perhiasan untuk dikenakan di hari raya. Tak hanya perhiasan emas asli, perhiasan emas imitasi juga laris dibeli. Selain untuk berhias di hari raya, tujuan membeli perhiasan emas juga sebagai bentuk investasi setelah mendapat tunjangan hari raya. Selain membeli perhiasan baru, mereka juga mencuci dan memperbaiki perhiasan yang rusak agar tampak seperti baru. Apa ya? Ya kelihatan baru lagi, kan udah kusam. Biar baru lagi gitu. Itu memang rencananya dipakai saat Lebaran nanti, Mbak? Ya, dari sih dipakai. Cuma biar nanti tampak lebih baru gitu ya. Untuk mengantisipasi lonjakan pembeli, pedagang emas menambah stok perhiasan sejak sepekan lalu. Omset mereka pun naik drastis mencapai 100%. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terasa hari raya Lebaran tinggal menghitung hari. Segala persiapan pun dilakukan untuk menyambut Idul Fitri. Salah satunya berburu baju Lebaran yang sangat identik dengan hari Lebaran. Dan berikut laporan dari reporter Ayu Pratiwi dengan juru kamera Muhammad Hairudin dari Pasar Tanah Abang. Ya pemirsa, 5 hari jelang memasuki hari raya Lebaran, sejumlah masyarakat masih mencari atau berburu baju Lebaran. Bisa kita saksikan di samping kanan saya, ini merupakan salah satu lapak yang ada di Pasar Tanah Abang yang sudah dipadati oleh masyarakat yang mencari baju Lebaran. Dan untuk informasi Anda pemirsa, masyarakat yang berburu baju di Tanah Abang ini tidak hanya masyarakat yang berasal dari daerah DKI Jakarta saja, namun tadi kami sempat berbincang dengan beberapa masyarakat yang menyebutkan bahwa mereka berasal dari daerah Karawang, Sukabumi hingga Tangerang. Untuk selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu pembeli baju Lebaran yang ada di lapak ini. Baik, Teteh
Teteh, selamat siang Teteh. Mohon waktunya sebentar. Teteh di sini sedang belanja apa? Ini baju lebaran buat ponakan, adik, sama yang saudara-saudara di rumah. Oke Teteh. Teteh, ini kan 5 hari lagi mau lebaran nih Teh. Kenapa baru memilih berbelanja baju hari ini Teteh? Iya kan dikira kita kan kalau mau lebaran tuh udah agak sepian kan. Ternyata masih rame aja meskipun udah 5 hari lagi gitu. Jadi kan agak banyak pilihannya juga gitu. Ternyata ya udah memang begini. Padat juga. Oke, Teteh, kenapa memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang ini Teteh? Di Tanah Abang itu harganya miring ya, banyak juga pilihannya, terus lebih murah juga harganya. Jadi kita beli banyak kayak gini, kita bisa dapat 4, bisa dapat 5 dengan harga 150. Itu. Teteh, terima kasih. Silakan melanjutkan kembali pilih-pilihnya Teteh. Nah, pemirsa, jadi ternyata banyak sekali masyarakat yang memilih untuk berbelanja khususnya untuk baju lebaran di Tanah Abang ini karena selain harganya yang murah, juga banyak sekali pilihan yang bisa Anda pilih. Untuk selanjutnya saya akan mewawancarai pedagang yang memang dari tadi kita lihat bersama ya, lapaknya sangat ramai. Mari pemirsa, silakan ikut saya. Abang, permisi Abang, selamat siang Abang. Abang bisa dijelaskan ini lapak apa Abang? Ini lapak ke toko kita di sana. Ini lapak buat ibu-ibu yang mau belanja buat anaknya aja. Kita buka di sini biar nggak penuh banget satu toko. Jadi kita buka di tempat yang lebih luas aja. Di gedung kayak gini kan sebenarnya dagangnya di toko-toko, nggak kayak gini. Baik, ini memasuki momen lebaran nih Abang. Sudah sejak kapan nih ramainya Abang? Semenjak minggu pertama bulan Ramadan. Minggu pertama bulan Ramadan orang udah pada beli baju sih kayak gitu. Alhamdulillah udah ramai. Tapi semenjak kasus PCR udah nggak dipakai lagi di penerbangan, itu udah makin ramai sih. Orang-orang udah pada datang ke sini. Ini kan sebentar lagi 5 hari lagi mau lebaran ya Bang ya. Tapi tetap masih ramai kayak gini ya Bang? Masih, insya Allah kayak gini terus. Karena ya kayak gitu udah nggak masuk gedung, udah nggak pakai peduli lindungi lagi. Pokoknya udah bebas, udah enak kayak gini dagangnya. Terima kasih. Nah pemirsa, tadi adalah wawancara saya bersama salah satu pedagang yang memang dari tadi lapaknya sangat ramai sekali pemirsa. Baik, bagi Anda yang memang belum berbelanja baju lebaran, Anda bisa langsung datang ke Tanah Abang ini. Dan untuk Anda yang sudah bermudik, hati-hati di jalan, tetap taati protokol kesehatan dan selamat sampai tujuan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi dan ayam potong di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang melambung tinggi. Daging sapi dijual Rp160.000 per kilogram, sedangkan ayam potong dijual Rp55.000 per ekor. Harga daging sapi dan ayam potong di pasar Ciledug, Kota Tangerang kian meroket mendekati Idul Fitri. Daging sapi di pasar tradisional Ciledug ini dijual antara Rp150 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging sapi berkisar antara Rp15 hingga Rp20.000 dari harga normal. Sedangkan ayam potong yang semula di bawah Rp50.000 kini sudah tembus Rp55.000 per kilogram. 17-18 ya sekitar segituan, soalnya harga tradisionalnya melambung tinggi, benar-benar kan itu. Biasanya harganya nggak sampai segini, tahun kemarin cuma harga karkas itu cuma sampai 110 paling tinggi, sekarang karkas 115.000. Diprediksi kenaikan harga daging sapi pada Lebaran Idul Fitri nanti bisa tembus Rp180 hingga Rp200.000 per kilogram. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan harga kebutuhan pangan jelang Lebaran masih relatif stabil dan stoknya dinyatakan aman. Setiap harinya Kementerian Perdagangan memantau harga di lebih dari 200 pasar tradisional di 34 provinsi, memastikan tidak ada lonjakan harga yang tidak wajar. 26 April 2022 atau H-6 sebelum Idul Fitri, dapat kami sampaikan rata-rata harga nasional bahan pokok masih stabil dan stoknya terjaga dengan aman. Beras medium stabil di 10.400 per kilogramnya, beras premium stabil di 12.500 per kilogramnya, gula pasir stabil di 14.700 per kilogram, daging sapi naik 0,59% dari hari kemarin menjadi
Rp136.200 per kilogramnya. Sementara daging ayam juga naik Rp500 dari hari kemarin menjadi Rp38.500 per kilogram. Harga telur stabil di Rp27.300 per kilogram. Kemudian bawang merah naik Rp600 menjadi Rp35.400 per kilogram. Bawang putih naik 0,61% di kisaran Rp30.900 sampai Rp33.200 per kilogram tergantung dari jenisnya. Sementara harga cabai naik 2,15% dibandingkan dengan hari kemarin di kisaran Rp42.800 sampai Rp48.400 per kilogramnya tergantung dari jenis. Kemudian kedelai naik tipis Rp100 dari hari kemarin menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Dan tepung terigu naik Rp100 dibandingkan dengan kemarin menjadi Rp11.500 per kilogramnya. Minyak goreng kemasan premium turun Rp100 dari hari kemarin menjadi Rp26.500 per liternya. Sementara kemasan sederhana stabil di Rp23.900 per liternya. Bapak dan Ibu, pantauan harga dan ketersediaan stok ini kami lakukan setiap hari di 34 provinsi untuk menjaga harga kebutuhan pokok khususnya menjelang Idul Fitri. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Ribuan pemudik asal Batam tiba di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara. Mereka akan merayakan Idul Fitri di sejumlah kota di Sumatera Utara. Demo ratusan peternak di halaman kantor Pengadilan Negeri Mataram ricuh. Demonstran terlibat saling dorong dengan polisi. Selengkapnya usai jeda.